Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video edukasi kali ini, kami dari kelompok 13 akan membahas materi tentang kebijakan harga. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama, yaitu memahami jenis-jenis harga. Harga adalah nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibelinya. Ada beberapa jenis harga di dalam aktivitas perekonomian, yakni yang pertama, harga subjektif. Harga subjektif adalah harga yang ditetapkan berdasarkan taksiran atau opini seseorang. Penjual dan pembeli memiliki taksiran harga yang berbeda untuk suatu produk dan biasanya berbeda dengan harga pasar. Lalu yang kedua, harga objektif atau harga pasar. Harga objektif adalah harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Nilainya dijadikan patokan bagi para penjual dalam memasarkan produknya. Yang ketiga, harga pokok. Harga pokok adalah nilai real suatu produk atau jumlah nilai yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Lalu yang keempat, harga jual. Harga jual adalah harga pokok ditambah dengan besarnya keuntungan yang diharapkan oleh produsen atau penjual. Umumnya harga jual pada masing-masing penjual itu berbeda, namun tetap berpatokan pada harga pasar. Baik, selanjutnya ada menetapkan harga. Yang pertama yaitu cost plus pricing, yaitu metode penetapan harga yang digunakan perusahaan untuk mencapai harga jual untuk produk atau layanan mereka. Salah satu metode ini sederhana untuk penetapan harga penawaran. Penetapan harga cost plus pricing mencakup perhitungan bahan langsung, tenaga kerja, dan biaya overhead untuk suatu produk bersama dengan persentase markup. Terus selanjutnya ada competitive pricing, di mana competitive pricing adalah proses pemilihan titik secara strategis untuk barang atau jasa berdasarkan harga pesaing di pasar atau ceruk pasar daripada mendasarkan harga hanya pada biaya bisnis atau target margin keuntungan. Terus yang ketiga yaitu ada value based pricing, di mana value based pricing adalah strategi penentuan harga yang didasarkan pada yang mana pada pendapat pelanggan mengenai berapa nilai yang mereka tentukan untuk sebuah produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tiga adalah price skimming, di mana price skimming adalah strategi penentuan harga, di mana perusahaan untuk pemilik produk akan memasang harga yang sangat tinggi untuk suatu barang. Kemudian, harga tersebut akan semakin turun seiring dengan berjalannya waktu. Strategi semacam ini biasanya digunakan saat ada produk baru yang diluncurkan. Dan yang terakhir adalah penetration pricing, di mana strategi penetration pricing merupakan metode pemasaran untuk menarik pelanggan baru. Kita bisa menerapkan strategi membangun pelanggan setia untuk merek kita, di mana setiap bisnis yang menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan harus memutuskan bagaimana hal itu akan membuat penawaran kepada pelanggan yang tersedia, terutama ketika sudah ada pesaing aktif yang menawarkan sesuatu yang serupa. Ada strategi pemasaran tertentu yang dipilih oleh manajer ataupun manajer eksekutif perusahaan untuk digunakan untuk menjangkau pelanggan atau audiens target perusahaan tersebut dan menangkap loyalitas kepada merek baru yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu merespon perubahan harga. Dalam konteks ini, untuk mengatasi perubahan harga, terdapat beberapa prinsip-prinsip inti dalam pemasaran yang berfungsi untuk panduan penting. Diawali dengan melakukan analisis pasar yang komprehensif, kemudian memahami dinamika pasar. Dengan itu, seseorang dapat mengevaluasi bagaimana modifikasi dalam penetapan harga dapat mempengaruhi tingkat permintaan dan bagaimana pesaing akan bereaksi. Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan elastisitas harga produk atau layanan untuk memastikan sejauh mana perubahan harga dapat mempengaruhi kuantitas yang diminta. Kotler juga menggarisbawahi pentingnya penetapan harga yang cerdik
untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Oleh karena itu, penting untuk secara eksplisit mendefinisikan apakah perubahan harga ditunjukkan untuk menambah pangsa pasar, laba kotor, ataupun mencapai tujuan bisnis lainnya. Selain itu, sangat penting bahwa perubahan harga selaras dengan strategi nilai dan posisi merek. Memastikan bahwa hal tersebut terus menawarkan nilai tambah kepada pelanggan. Berdasarkan konsep ini, penyesuaian dalam penetapan harga juga harus memperhitungkan kemampuan biaya dan juga laba perusahaan. Kemudian memungkinkan adopsi kebijakan penetapan harga berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, komunikasi yang efektif dengan pelanggan yang berkaitan dengan perubahan harga tersebut dan memberikan alasan yang mendasarinya merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan. Terakhir, pemantauan dan juga evaluasi harus rutin diperlakukan untuk memastikan kemajuan strategi penetapan harga dan kepatuhan terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, respon terhadap perubahan harga dapat lebih disengaja atau sejalan dengan dasar-dasar pemasaran. Harga dalam ekonomi ini termasuk salah satu merupakan bauran dari pemasaran yang cukup krusial begitu. Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Dalam Islam, para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya negara dalam menetapkan sebuah harga. Sebagian membenarkan hal tersebut, sebagian lagi tidak membenarkan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menetapkan harga jual dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga nantinya ini akan mengakibatkan kezoliman, sedangkan zolim adalah haram karena jika yang ditetapkan terlalu mahal maka akan menzolimi para pembeli, dan jika yang ditetapkan terlalu rendah maka akan menzolimi penjual pula begitu.